Wis. Monggo kita mulai dengan sholawat seperti biasanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Ini ada dua tema yang sudah saya siapkan. Ada bab zakat fitrah, ada bab sholat idul fitri. Saya bingung yang mau saya pilih yang mana. Kalau dari pengumumannya adalah cara sholat, makanya saya siapkan cara sholat idul fitri. Cuma ada juga karena sekarang Ramadan biasanya ribut-ribut masalah zakat fitrah. Nah, saya tawarkan ke jamaah yang mau dibahas tentang sholat idul fitri atau zakat fitrah. Sholat idul fitri. Wes, fik, wes, atau langsung pulang aja. Oke, kita bahas tentang masalah sholat idul fitri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti pertanyaannya tetap bebas, kemana-mana boleh. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang sholat hari raya, ya sholat hari raya itu ada dua, sholat idul fitri, ada sholat Idul Adha. Jadi sholat id menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini dikarenakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat sunnah ini dan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Rasulullah itu memerintahkan agar semua wanita, baik yang haid, yang sedang dipingit, bahkan budak belian, agar berangkat ke tempat pelaksanaan sholat id. Dan ini menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya sangat-sangat dianjurkan, alias sunnah muakkadah. Di dalam kitab Al-Um itu disebutkan walit tatawu'i wajahani. Sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, sholatun jama'atan wa sholatun munfaridatan. Jadi sholat sunnah itu ada sholat yang dilaksanakan berjamaah, ada sholat sunnah yang memang dianjurkan sholatnya sendiri-sendiri. Coba Bapak Ibu, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah contohnya apa? 1, tarawih. 2, sholat Idul Fitri. 3, sholat Idul Adha. 4, sholat gerhana matahari. 5, sholat gerhana bulan. 6, sholat istisqa. Terus ada lagi? Kalau witir itu dianjurkan jamaah atau sendiri? Sendiri atau jamaah? Mau jawab sendiri, malam-malam dilakukan berjamaah. Mau jawab jamaah, kalau di luar Ramadan dilakukannya sendiri-sendiri. Jadi yang benar itu sendiri atau jamaah? Dianjurkan berjamaah saat Ramadan, tapi di saat di luar Ramadan anjurannya sendiri-sendiri. Kalau tahajud sendiri, tapi di sini ada iktikaf bareng, sholat tahajud bareng. Hah? Ada. Anjurannya sendiri atau jamaah? Tapi di sini dilakukan, wes bagus. Tahajud termasuk yang dianjurkan sendiri-sendiri. Bukan berarti jamaah nggak boleh, ya boleh untuk memotivasi orang-orang supaya apa? Dia semangat. Atau bahkan yang nggak ngerti supaya ngerti. Termasuk sholat tasbih itu sendiri. Cuma karena jamaah banyak yang masih nggak tahu sholat tasbih itu seperti apa, dituntun. Tapi tetap itu pahalanya tetap satu. Mau bilang usalli fardhu makmuman, tetap itu pahalanya satu. Kenapa? Karena anjurannya adalah sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dikatakan wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatik wal huyyat fil idaini yashhadna al khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyat al musalla. Muttafaq alaih. Dari Ummu Atiyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan budak wanita haid pada hari Idul Fitri dan Idul Adha agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Ini hadis yang menunjukkan akan dianjurkannya sholat id. Bahkan wanita yang haid pun, wanita yang dipingit, bahkan budak sampai-sampai dianjurkan untuk hadir, bukan masuk ke masjid, tapi untuk melihat kebaikan-kebaikan. Bisa dengan mendengarkan khutbah, bisa habis sholat dia bersalaman dengan sesamanya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara sholat hari raya itu? Cara sholat hari raya yang pertama adalah sholat didahulukan sebelum khutbah. Jadi kalau Idul Fitri sholatnya dulu baru khutbahnya belakangan. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya dulu baru sholatnya belakangan. Kalau khutbahnya dilakukan dulu itu menunjukkan khutbahnya wajib. Tapi kalau khutbahnya dilakukan di belakangan itu menunjukkan khutbahnya hukumnya sunnah. Berarti bisa kita simpulkan sholat id berarti khutbahnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari khutbahnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sholat istisqa khutbahnya wajib apa sunnah? Sunnah. Kenapa? Letaknya di belakang sholat. Berbeda dengan Jumat. Jumat itu khutbahnya dulu.
Jadi seandainya habis sholat id terus jamaahnya, ya misalkan imamnya Ustadz Haryadi, wis kita kerjain ayo, habis sholat tinggal aja. Sah benda sholat idnya? Sah, cuma kurang ajar, ya. Kenapa? Hukum khutbahnya itu hukumnya sunnah. Tapi ya eman, meskipun hukumnya sunnah, ya jangan ditinggalkan. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholat tidak ikut khutbah? Nah ini dijawab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'id qala man ahabba ayyan sarifa falyansorif wa man ahabba ayyuqima lil khutbati falyuqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat id dan beliau bersabda, siapa ingin pulang hendaklah dia pulang, siapa ingin tinggal untuk mendengarkan khutbah maka ia tetap tinggal mendengarkannya. Ini menunjukkan bahwa khutbah salat id adalah sunnah. Tapi ya meskipun sunnah, kalau kita tinggal ya tetap rugi. Lalu kapan waktu sholat hari raya? Sholat id itu dimulai dari terbitnya matahari, tapi yang lebih baik, yang lebih afdol ditangguhkan sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Berarti ini di waktu sholat apa? Isyraq, ya, sholat duha. Ya sebenarnya sudah matahari terbit sudah boleh, tapi afdolnya tunggu 15 menit kemudian. Nah sekarang waktu terbit itu jam berapa? Ada tulisannya kan? Terbit jam? Anggap jam 6, berarti tambah 15 menit. Jam 6 lebih 15 menit. Kurang lebihnya seperti itu. Pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan wattafaqa al-ashab ala anna akhir waqti salatil id zawalus syamsi. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i sepakat bahwa waktu akhir pelaksanaan sholat id ketika tergelincirnya matahari. Jadi kalau seandainya kita ngadakan sholat id jam 10 pagi, boleh apa enggak? Boleh. Jam 11 mendekati siang, boleh apa enggak? Boleh. Jam 9, boleh. Karena waktunya adalah tergelincirnya matahari. Waktu zuhur itu waktu habis, waktu terlewatnya. Lalu apakah boleh kalau seandainya kita misalkan perjalanan nyampenya jam 2 belum sempat sholat id, kita kodok sholat id itu boleh apa enggak? Halo, kodok sholat id boleh apa enggak? Kalau kodok sholat wajib boleh, wajib bukan boleh. Kodok sholat sunnah bisa apa enggak? Bisa. Pertanyaannya sekarang kodok sholat id boleh atau tidak? Nah, kita bahas, jangan asal jawab bolah boleh, noleh gini. Kita jawab sesuai dengan pendapat dari para ulama. Dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan wa amma man lam yusalli hatta zalatis syamsu faqad fatathu. Adapun orang yang tidak melakukan salat id hingga matahari tergelincir, maka dia berarti ketinggalan salat id. Wa hal yustahabbu qada'uha? Akhirnya ditanyakan apakah sunnah untuk mengqadanya? Fihil qaulani. Ada 2 pendapat. Fihil qaulani as-sabiqani fi babi sholatit tatawwu fi qada'in nawafil asahhuhuma yustahabbu. Ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi pendapat yang paling benar adalah disunnahkan mengqadanya. Berarti boleh enggak mengqada salat id? Boleh. Kalau kita kok dalam keadaan di perjalanan enggak nyampe-nyampe karena macet, berangkatnya dari malam takbiran baru nyampe jam 3 sore, qada saja. Kodok sholat id. Tapi kalau kita ngodok sholatnya cuma sendiri, sholatnya berdua sama istri, nggak usah khutbah, cukup sholat saja. Ya sholatnya seperti biasa. Takbirnya berapa kali? 7 kali. Itu di rakaat pertama. Rakaat kedua 5 kali. Itu tanpa hitungan takbiratul ihram. Kalau ditambah takbiratul ihram jadi 8. Kalau ditambah takbir ketika bangun dari sujud berarti jadi 6. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah tentang sifat sholat hari raya. Jumlah rakaat sholat id. Dalam hadis disebutkan wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya shalla yawmal id raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi melakukan sholat id 2 rakaat, beliau tidak melakukan
sholat sebelumnya atau sesudahnya? Nggak ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau misalkan sholat di masjid, boleh nggak saya sholat tahiyatul masjid? Ya boleh, karena apa? Ada alasan ketika kita masuk masjid, anjurannya adalah sholat tahiyatul masjid. Itu kalau letaknya di dalam masjid. Kalau kita sholat di lapangan, kadang-kadang ada orang sok alim, sok ahli ibadah, sholat 2 rakaat. Itu sholat apa? Sholat tahiyatul. Nggak ono sholat tahiyatul lapangan, termasuk musola. Ayo, boleh nggak tahiyatul masjid? Tahiyatul musola boleh apa enggak? Banyak yang bertanya, Ustadz kalau di musola boleh nggak tahiyatul musola Ustadz? Nggak ada. Kalau dalam mazhab Syafi'i antara masjid dan musola itu ada perbedaannya. Nanti pas membahas fikih masjid akan kita bahas. Jadi nggak ada qobliyah dan ba'diyahnya. Yang berikutnya tentang takbir sholat id. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima akhrajahu Abu Daud wa naqala at-Tirmizi 'anil Bukhari tashihahu. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir di salat Idul Fitri itu 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua, dan membaca ayat Al-Qur'an sesudah takbir pada keduanya. Bedakan antara takbir saat salat dengan takbir saat khutbah. Kalau takbir saat salat rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Kalau di rakaat kedua 5 kali selain takbir ketika bangun dari sujud. Kalau khutbah pertama takbirnya berapa? 9. Yang nggak biasa khutbah nggak ngitung itu ya. Ya, nggak ngerti berapa, nggak tahu khotib itu ngitung. Allahu Akbar, ngitung itu, konsentrasi itu. Kalau khutbah pertama itu 9, khutbah kedua 7. Dan biasanya kadang-kadang karena namanya sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha itu kan 2 kali dalam setahun, kadang-kadang banyak yang lupa. Langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, sholat sah atau tidak? Sah. Kenapa? Takbir tadi yang 7 dan yang 5 hukumnya sunnah. Kalau kita takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Kalau kita pindah-pindah Allahu Akbar ketika sujud, ketika bangun, ketika ruku, itu namanya takbir intikal. Kalau takbir yang 7 dan 5 itu namanya takbir apa? Halo, kok melotot semuanya? Jawaban. Namanya wallahu a'lam bishawab. Ya, itu jawaban yang paling bagus. Jujur kalau nggak ngerti ya. Itu namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau ada imam misalkan kok lupa nggak takbir, nggak apa-apa, nggak masalah. Ojo dirasani imamnya lu lali. Nanti imamnya itu sungkan mau datang ke sini lagi ya. Biarkan ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh lali. Itu deredek itu imam itu. Nggak usah dirasani di luar. Ibu-ibu mesti iku imam sing salah dulu iku. Ingat sampai tahun berikutnya. Nggak usah diingat-ingat, nggak apa-apa, tetap sah. Nggih. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah masuk ke basmalah baru diingat, kalau belum takbir boleh nggak kembali? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang onok sing nyeletuk Subhanallah, lali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah atau tidak? Ayo, lu siapa tahu terjadi kayak gitu. Sah atau tidak ibu-ibu? Atau nanti ganti tasahud, sujud sahwi misalkan, lali ganti sujud sahwi. Itu bukan sunnah abad. Yang dianjurkan untuk sujud sahwi itu adalah sunnah abad. Ini nggak ada hubungannya dengan sujud sahwi. Nah yang jadi pertanyaan tadi, sudah masuk Al-Fatihah baru ingat, diulangi Allahu Akbar, daripada dirasani emak-emak iki repot iki 1 tahun iki enggak selesai-selesai. Akhirnya apa enak? Sah banda ini? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul. Ada qaul jadid,
ada qaul qadim. Kalau qaul jadid, kalau sudah masuk ke Al-Fatihah, maka kesunahan sudah terlewat dari takbir tambahan itu. Artinya apa? Kalau kita masuk Fatihah sebenarnya nggak usah balik, wis lanjutkan aja. Kenapa? Itu sunnah hukumnya. Tapi kok ada kasus imamnya mokso balik, ya? Kenapa? Karena takut dirasani emak-emak, repoting setahun masalahnya. Akhirnya nyoba, apakah sah? Kita pakai qaul qadim. Dalam kitab Kanzur Raghibin itu dikatakan kalau seandainya ada orang takbir kemudian baca Fatihah nyampe pertengahan ingat, kemudian dia balik lagi ke Allahu Akbar, maka itu boleh, tapi Fatihahnya gugur, ya, nanti diulangi Al-Fatihahnya. Ini qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau qaul jadid, wes gak usah, lewati aja sampai selesai. Bisa difahami sampai di sini? Kok nanti di Masjid At-Taubah ada yang kayak gitu, jangan disalahkan. Lah apa kok lebih mengutamakan sunnah daripada yang wajib? Nggak usah mikir kayak gitu. Beda ini kasusnya dengan sujud, apa namanya, dengan kunut sama orang yang sudah sujud, beda. Ini ada qaulnya sendiri dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Oh, berarti kalau dia balik berarti pakai qaul qadim yang mengatakan boleh balik, tapi Fatihahnya nanti diulang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ingat, takbir lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7, jangan dilanjut Ar-Rahmanirrahim, gak boleh, tapi ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa waqtus sab'il fasil bainal istiftahi wat ta'awud fa in fa'alaha ba'da ta'awud hasala aslu sunnati li baqa'i waqtiha. Waktu membaca 7 takbir adalah jeda antara doa iftitah dan ta'awud. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat Id baca iftitah apa enggak? Kayaknya enggak, ya. Banyak yang enggak baca iftitah, padahal tetap dianjurkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar. Letaknya doa iftitah itu setelah takbir. Banyak yang nanya, Ustadz, iftitahnya itu kapan? Apa setelah takbir yang 7? Bukan, tapi setelah takbiratul ihram. Kalau kita sudah membaca takbir 7, sudah hilang kesunahan dari doa iftitah. Kenapa? Letaknya doa iftitah setelah takbiratul ihram. Diawali dengan ta'awud saja hilang. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabira, hilang sudah. Langsung Allahu Akbar, langsung iftitah. Boleh iftitah singkat, boleh iftitah panjang. Banyak iftitah itu. Allahumma ba'id baini, boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, boleh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, sampai selesai, boleh. Kalau kita orang NU biasanya dijadikan satu, kabira walhamdulillah sampai wajjahtu wajhiya, itu 2 iftitah itu. Boleh. Allahu Akbar, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga doa iftitah. Baru setelah doa iftitah takbir Allahu Akbar. Antara takbir satu dengan takbir yang kedua membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca sendiri-sendiri, enggak usah bareng-bareng, saking kompaknya bareng semuanya subhanallah. Poai kok kayak selawatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini bi khilafi ma idza syara'a fil Fatihah amdan aw sahwan aw jahlan bi mahallihi aw syara'a imamuhu qabla an ya'tiya bit takbir aw yutimmahu fa innahu yafutu wa la ya'ti bihi litalabbusi bi fardin. Lain soal bila seseorang sudah masuk ke surat Al-Fatihah sengaja lupa atau karena tidak tahu tempatnya, atau imam sudah mulai membaca surat sebelum makmum membaca takbir atau merampungkannya, maka luputlah kesunahan baca takbir sunnah. Seorang makmum tidak perlu membaca takbir ketika itu karena bercampur dengan yang wajib. Ini adalah qaul jadid, ya. Jadi urutannya takbiratul ihram, doa iftitah, baru takbir tambahan atau takbir zawaid, baru habis itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fatihah, surat pendek atau potongan ayat-ayat.
Walau tadarakahu ba'dal Fatihah sunna lahu i'adatuha au ba'dar ruku'i bi an irtafa'ah liya'tiya bihi batalat salatuhu in 'alima wa ta'ammada. Kalau seorang menyusul baca takbir setelah surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk mengulang baca Al-Fatihahnya kayak tadi. Bila baca takbir setelah ruku' yakni bangun i'tidal, maka salat orang tersebut batal jika dia mengetahui dan sengaja. Kalau sudah ruku' lali belum takbir terus bangun, Allahu Akbar, nggak boleh ya. Tapi kalau masih posisi berdiri, aturannya seperti yang di awal. Kalau kita lagi baca Fatihah, kok kita potong, kita takbir, Fatihahnya diulang dari awal. Kalau seandainya sekalian tidak balik, langsung Fatihahnya diteruskan, itu pun boleh. Wa amma idza nasiyat takbirati az-zawaid fi salatil 'id fayunzar in tadzakkaraha fir ruku' aw ba'dahu lam yu'idha bila khilafin li fawati mahalliha. Apabila seorang lupa takbir zawaid dalam salat id, jika dia teringat pada ruku' atau sebuah ruku' tidak boleh mengulanginya dengan tiada khilaf disebabkan bukan lagi tempatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Sholat Jumat. Ya. Yang jadi masalah saya yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur adalah waktu sholat zuhur yang belum tentu seperti sekarang sekitar 11.45-46 itu ada. Kadang-kadang ada yang di bawah setengah 12. Di bawah? Istirahat kalau saya di bawah waktu sih rata-rata setengah 12. Setengah 12 baru berhenti, kemudian mereka akan siap-siap ya berangkat. Kalau tempat saya kan di tempat kerja tidak ada maksudnya, harus keluar berarti butuh sekitar 5-8 menit belum persiapan mereka. Yang jelas beberapa pertama pasti kelewat di awal ya. Kalau saya berbicara, kalau tempat saya jam 11 saya stop supaya mereka semuanya bisa tamat. Nah, kalau itu memang wajib kan? Kurban pertama bagaimana hukumnya? Ya. Terus yang kedua, kalau itu memang wajib, gimana kalau kita tidur? Kita ketiduran, oke. Ya. Pengalaman. Ya. Sama berarti ya. Ya, paham. Pertanyaannya bagus. Kadang-kadang di tempat kerja itu ada yang memang waktu istirahatnya ya jam 11:30. Jumatan kadang-kadang 11:04 ya sudah mulai ya, tergantung waktunya itu. Gonta-ganti. Yang dimaksud sholat Jumat sah dalam sebuah masjid itu harus ada 2 khutbah, bukan pribadi-pribadi. Sampai di sini paham? Sahnya sholat Jumat itu kalau dalam sebuah masjid ada 2 khutbah, ada sholat 2 rakaat, bukan pribadi-pribadi. Pak Ali harus dapat 2 khutbah, bukan. Paham sampai di sini? Jadi sah sholat Jumat ini. Adapun kalau orang yang terlambat datangnya misalkan di khutbah kedua, apakah dia dikatakan dapat sholat Jumat? Dapat. Kenapa? Batasnya adalah orang yang mendapatkan rukuk di rakaat kedua sholat Jumat, maka itu masih dapat 1 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat. Berbeda dengan orang yang dapat sujud di rakaat kedua, maka niatnya tetap sholat Jumat, tapi karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat, nambahnya 4. Jadi ini agak unik. Sholat Jumat niatnya, karena dia nggak dapat sama sekali rakaat dari sholat Jumat, nambahnya 4 kayak duhur. Itu, paham sampai di sini? Jadi pertanyaan pertama, apakah dia sah karena khutbah satunya? Loh, masjidnya tetap sah sholat Jumatnya, dia aja pahalanya yang berkurang. Ya, termasuk orang yang datang pas lagi sholat, apakah dia sah? Sah, dapat itu, dapat tetap. Cuma ya dia kan yang beda dengan yang dapat full. Nah, yang kedua tadi apa? Wes kejawab.
Oh, kejawab semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti ada pembahasan pas fikih sholat Jumat ya, belum masuk sak dalil-dalilnya. Bah, monggo bah, kok diletakkan lagi? Oh, luas. Misalkan kita bikin Jumatan di tempat situ karena jamaahnya lebih dari 40. Berarti tidak di masjid gitu ya? Ya. Terus juga ada yang bisa khotib dan bagaimana itu. Ini jadi buka fikih sholat Jumat ini. Ada 3 slide masalahnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita sholatnya tidak di dalam masjid. Sebentar sabar. Ini nanti ada pembahasannya. Wanita itu nunggu sholat Jumatnya selesai atau gak perlu menunggu. Saya tak bukai. Jadi biar jelas dalilnya, biar enggak katanya ini tak tunjukkan. Tapi sabar, karena ada 3 slide, letaknya di mana saya lupa. Sholat Jumat kalau misalkan dilakukan, coba mungkin ini kan pertanyaannya bah, sholat Jumat di selain masjid. Nah, ittafaqa salasatun minal a'immati ala jawazi sihhatil jum'ah fil qadha. Sepakat 3 mazhab yang mengatakan bahwa sah, boleh sholat Jumat di tempat terbuka. Jadi yang dulu sholat Jumat di Monas sah banda itu sah, tapi dilihat dulu kalau musafir semuanya ya enggak sah, harus ada penduduk yang di situ. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i harus berapa? 40 mustautin, bukan mukim. Beda antara mukim. Kalau saya perjalanan misalkan ke Malang dapat 4 hari, itu sudah mukim saya namanya, tapi bukan mustautin. Kalau mustautin itu adalah penduduk asli situ, harus ada 40. Nah, kalau di Monas itu tempatnya sudah oke sesuai pendapat ini, tapi dilihat kalau itu musafir semuanya terpenuhi benda, bisa-bisa tidak terpenuhi. Tapi kalau ada 40 orang penduduk asli situ terpenuhi. Tapi la tasihu illa fil masjid. Kalau Imam Malik mengatakan tidak sah kecuali di masjid. Jadi ada 2 pendapat. Jumhur mengatakan tetap sah, Imam Malik mengatakan tidak sah, tempatnya wajib di masjid. Nah, kalau ikut jumhur boleh-boleh saja. Yang penting di kantor itu ada nggak penduduk asli di situ. Kembali ke situ. Oh Ustadz, ini ternyata dari sana. Berarti nggak ada yang asli di situ. Biasanya kan kayak gitu, di sekolah, di kantor, bahkan dari mana-mana itu. Faham maksudnya? Kalau misalkan nggak mencukupi, ya tidak terpenuhi juga. Karena yang paling ketat dari 4 mazhab itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nanti akan ada pembahasan, 4 saja orang yang hadir itu sudah sah. Bahkan musafir semuanya nanti sah. Tapi karena kita berbicara mazhab Syafi'i, nanti harus ada 40 orang asli yang tinggal di sini. Sekarang kalau misalkan tidur, oh iya tadi nanya tidur kalau nggak salah, betul. Kalau ternyata di sini memang mustautin, orang asli semuanya 100, tidur semuanya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena 40 minimal harus mendengar rukun-rukun dari khutbah. Makanya tugasnya sekarang kamu loh ya, kasih tugas. Saya waktunya tidur yang Jumat pertama, kalau Jumat berikutnya ya ocok ngono ya. Jadi harus mendengar rukun-rukun khutbah yang 5 itu. Alhamdulillah ya kan, ittaqillah, yang gitu-gitu itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus yang benar-benar. Kalau pas tidur semuanya nggak ada yang mendengar, nggak tercukupi. Ya. Kalau cuma 1 di pojok, tapi yang lain masih aman, ya masih aman. Cuma kan pahalanya orang itu yang berkurang, bukanlah berarti dia nggak sah ya. Kayak tadi yang datanya telat, masjidnya tetap menjalankan sholat Jumatnya tetap sah, cuma yang telat itu yang pahalanya beda dengan yang hadir dari awal gitu bah. Nanti akan lebih diperdalam lagi bagi fikih sholat Jumat, banyak soalnya.
Nah ini sholat Jumat harus dilakukan dengan berjamaah. Nanti kalau makmum tidak niat makmuman itu sudah tidak sah. Termasuk imam kalau nggak niat imaman itu tidak sah. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Kalau imam itu cuma sunnah mengatakan imaman, tapi kalau makmum wajib. Itu nanti ada pembahasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Apa hukumnya sholat id yang menutup jalan umum? Dan itu pernah terjadi. Apa? Pernah terjadi? Sholat id menutup jalan umum. Itu pernah terjadi di Jakarta kalau nggak salah. Sholat ini menutup jalan, waktu itu ada kejadian kebakaran, sehingga mobil kebakaran nggak bisa masuk. Nah seperti itu. Nah yang kedua, kayak di sini ya Oktober, ini kan di sebelah jalan raya. Kalau semisal semuanya ini penuh, apakah boleh imamnya di depan? Di depan imam ya? Iya, itu aja. Ya ya. Sekalian kasih Ka'bah ya. Ka'bah. Kalau di Ka'bah ya di Masjidil Haram kan ada Ka'bahnya kan. Boleh di depannya imam. Sini di mana? Oke, pertanyaannya bagus. Bagaimana hukumnya menutup jalan ya ketika sholat id? Jadi ketika nutup jalan itu ada tata caranya, izin, dan ada solusi. Kalau seandainya gak bisa lewat sini, saya harus lewat mana? Jadi jangan sampai orang-orang itu malah meso-meso doakan buruk kepada kita yang sholat itu. Oh kurang ajar nutup jalan utama. Kalau memang tidak ada jalan lain, tetap kasih jarak yang longgar untuk orang tetap lewat. Kalau memang ada solusi jalan, oh nggak bisa lewat sini, bisa mutar ke sana. Kasih petunjuk di tempat supaya orang nggak kecelik. Lu banyak kejadian-kejadian, wes masuk ternyata ditutup ada hajatan. Saya berkali-kali kayak gitu. Dan saya meso-meso. Enggak, cuma dalam hati. Sing meso-meso santrinya, ya kan? Kalau kiai kan nggak boleh meso-meso. Cukup dalam hati. Sing santri kan boleh, murid. Kurang ajar. Yang solawatan dulu di sini saya kan datang telat, tutup itu. Di habis apa? Naik jembatan itu jalan apa sih? Ganteng, ditutup. Meso saya dalam hati itu. Untungnya ustad tak tahan ya, istighfar. Coba saya bukan ustad, tak pisu-pisui beneran ya. Jangan sampai orang justru meso mendoakan buruk ya. Kasih misalkan memang ditutup full di sini, di sana pertigaan itu sudah dikasih tanda. Lewatnya kasih tanda arah. Jadi jangan sampai kecelik. Izin sama pimpinan-pimpinannya, apa kepala desanya, RT, RW. Jadi wes kita itu punya data yang kuat, saya sudah izin. Orang protes, saya sudah izin. Nah, jadi yang disalahkan nanti ya kepala desanya, ketua RT-nya, ketua RW-nya. Minimal ada izin, dikasih solusi jalannya lewat mana. Kalau memang masih bisa dilewatkan, ya tetap dilewatkan, nggak apa-apa. Ini kan lebar ke sana masuk rumah yo. Yang penting ya ojo sampai di dalam kamarnya orang ya. Bisa ini. Ini nutup biasanya. Kalau di sini tetap bisa lewat. Oh ya boleh, nggak apa-apa ya. Atau kasih jembatan di atas ya. Jembatan. Jadi jamaahnya di atas. Jadi bagus ya. Kosong jalan aman, nggak apa-apa. Ustaz ada yang lewat di depan orang soleh, nggak masalah ya. Tempatnya memang tidak memungkinkan. Satu. Yang kedua adalah apa Pak tadi? Kok lali Pak? Oh kalau nggak cukup Ustaz, ini penuh di depan sana, boleh nggak Ustaz? Kosong itu Ustaz, malah lebar itu lapangan. Itu kayak wis jelas jawabannya ya. Boleh Pak enggak orang sholat di depannya imam? Ya nggak boleh, kecuali bapak jenazah boleh. Nek jenazah boleh di depannya imam. Loh bukan jenazah, masih hidup, ya tetap di belakang imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yes. Sekarang kita lanjut dulu. Oh ada, monggo silakan. Wes siap ya? Monggo. Bila
terlambat, kadang-kadang kan kita terlambat karena waktunya mungkin ya. Kita terlambat satu kali, rakaat yang kedua itu seperti mengulang rakaat seperti rakaat yang kedua dengan takbir yang 5 itu yang pertama. Terus yang kedua bila terlambat 2 rakaat, jadi datang sudah mau salam. Itu bagaimana yang kita lakukan, melakukan salat sendiri atau hanya membaca khutbah? Nah, pengalaman ya Pak ya. Ini mungkin takbirnya sampai malam ya, sampai jam 2, jam 3, yang lainnya turu kabeh sendirian takbir itu sampai ngantuk ya. Nah, kasusnya sekarang datang di rakaat kedua. Sekarang rakaat kedua. Berarti rakaat kedua takbirnya berapa? 5. Dia kan nambah 1 berarti kan? Ketika nambah 1 rakaat, dia takbir 5 atau takbir 7? Faham maksudnya? Ada orang terlambat sholat id, datangnya di rakaat kedua, berarti ikut imam takbirnya 5. Dia nambah 1 rakaat, takbir ketika dia nambah 1 rakaat berapa kali? 5, bukan 7. Ustaz kan 7-nya belum, tak 7, bukan, nggak usah ngebuat aturan sendiri. Aturannya tetap sesuai dengan kaedahnya. Rakaat kedua tetap 5, berarti totalnya 10. Iya 10. Loh Ustaz kok ikut 5? Ya karena kita memang innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam dipilih untuk diikuti. Karena kita dapat imam sedang takbir 5, ikut imam takbir 5. Terus kita nambah karena kita rakaat kedua, berarti kita takbir 5. Ibaratnya kalau kita sholat subuh dapat rakaat kedua, imam sedang kunut, kita ikut kunut. Terus ketika nambah, apakah kunut lagi? Kunutnya kita di rakaat kedua, berarti kunutnya 2. Iya, bisa difahami? Nah sekarang telat dua-duanya saat tasahud akhir. Wih, tasahud akhir, apa langsung duduk dengarkan khutbah atau gimana? Karena pikirannya dikira khutbah apa namanya? Dikira Jumatan ya. Kalau Jumatan kan khutbah dulu, langsung duduk khutbah. Ternyata habis selesai salam-salaman, loh sholat ini. Jangan kebalik ya. Kalau sholat Idul Fitri, sholat duluan. Nah sekarang di tasahud akhir dia baru datang. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Ya kita berdiri 2 kali, 7 dan 5. Lah kita datangnya pas khutbah, gimana Ustaz? Gimana itu pas khutbah? Ya mulai aja ya dengarkan khutbah. Ojo sholat di situ dilihatin orang. Iki lapo ya? Sholatnya di rumah aja. Wong sholat Idul Fitri boleh nggak sendirian? Boleh. Khutbahnya duluan ngikuti aja. Pura-pura sok nggak telat gitu. Daripada nanti diomongin orang, iku lo bapak, iku lo telat datangnya pas khutbah. Daripada kayak gitu, wes ikuti khutbah di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak kalau saya sholat di situ? Boleh, boleh saja. Yang penting nggak malu gitu aja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes cukup. Kering ini ya. Masalahnya nggak ono minum ya. Biasanya di sini ono jahe, nggak ono gitu. Terakhir. Nah ini terakhir. Bacaan di antara takbir sholat id adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak perlu azan dan iqamah, panggilannya cukup as-sholatu jami'ah atau dengan bahasa-bahasa lain untuk ngajak. Ya, jangan lupa 2 khutbah. Beda antara khutbah Jumat dan khutbah id. Mulai dari letaknya. Kalau khutbah Jumat wajib, khutbah id hukumnya sunnah. Jangan heran kalau di sebagian masjid khutbahnya cuma sekali. Pernah enggak? Di sini kan 2 kali kan. Nah sunnahnya kalau dalam mazhab Syafi'i khutbahnya 2 kali seperti khutbah Jumat. Di sebagian tempat seperti teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Salafi atau tempat-tempat yang lain khutbahnya sekali. Itu tetap sah. Ya, jangan heran. Wes, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan terakhir sekalian selesai. Monggo. Masalah sholat yang bersama dengan hari Jumat. Berbarengan dengan hari Jumat. Ya, memang beberapa teman kan dari beberapa itu kan ngomong Gak wajib. Kalau saya sih berpikir wajib begini kan wajib tidak sunnah tidak bisa kalahkan wajib. Kalau saya berpikir begitu. Nah itu gimana? Saya sih ingin saya jawab boleh ditinggalkan Jumatnya supaya tetap berlega gitu.
Oh, saya disuruh fatwa ngono ta. Bisa Bu. Termasuk juga dengan Jumat dengan Idul Adha kan maksudnya mereka kalau orang Jumat kita Iya. harus bersikap apa dan lain sebagainya. Apakah ada alasan itu bisa sholat Jumatnya di Anu ya apa? Dispensasi ya. Oke, itu ada pembahasannya. Gak usah bingung, gak usah ikut rame. Kalau ikut TikTok, Facebook, wes bantah-bantahan, wes sudah sholat id, wes so alim kabeh, wes pokoknya kiai kalah alim ya. Makanya kan ada kata-kata maha benar netizen dengan cocotannya. Nah itu gak usah diikuti. Wes wajar itu ya. Wong saya loh, wes dibantah dalil-dalil saya. Kiai sekelas Gus Baha dibantah habis-habisan. Itu netizen ya, wes biasa. Lebih baik wes ngaji di sini aman, adem, ada dalilnya kita ikuti. Ini. Apabila hari raya Idul Adha atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, bagaimana hukum untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu? Ulama berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya sholat Jumat ketika bertepatan dengan salah satu dari dua hari raya tersebut. Wes sudah ngerti kan? Ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut. Dan sebagian dari ashab Syafi'i ada yang berkata wajib sholat Jumat atas mereka karena bagi seseorang itu wajib melakukan sholat Jumat selain di hari raya. Di lain hari raya dia wajib Jumat, meskipun barengan dengan hari raya dia juga wajib sholat Jumat. Ingat, sholat id hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Sholat sunnah tidak bisa menggantikan sholat wajib. Maka wajib pula baginya sholat hari Jumat. Sholat Jumat di waktu bersamaan dengan hari raya. Seperti penduduk daerah di sini yang rumahnya cuma di depan, ya, langsung pakai, wes ada hadis kok yang mengatakan gak wajib. Rumahnya di depan, rumahnya di Surya Asri, gak sholat Jumat. Gak kayak gitu. Jadi meskipun berbarengan, sholat Idul Fitri sunnah dikerjakan, sholat Jumatnya tetap wajib, belum selesai. Pendapat ini bersamaan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, tetap wajib melaksanakan sholat Jumat bagi penduduk kota dan penduduk desa secara bersamaan. Ya, kita ini termasuk penduduk kota, penduduk desa, wajib. Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka kewajiban seseorang untuk menjalankan sholat Jumat tidak gugur meskipun dia telah mengerjakan sholat id. Jelas sudah di sini ya. Dalilnya tinggal dibaca sendiri karena waktunya sudah habis. Ini sudah mulut agak kering-kering banget. Nyampe rumah saya beneran sarapan ini kayaknya. Pertanyaannya wakeh. Terutama bagi penduduk perkotaan. Lain halnya bagi penduduk desa yang jauh dari masjid. Kalau dulu itu jarak antara masjid jauh banget. Masjid Nabawi orang harus lewat gurun pasir, lewat ini dan lain sebagainya. Nah, lain halnya bagi penduduk desa yang jauh dari masjid. Kewajiban mengerjakan sholat Jumat gugur. Mereka diperbolehkan untuk tidak Jumatan. Ya, yang jauh dari masjid. Pertanyaannya, yang di sini ada nggak yang jauh dari masjid? Masjid wakeh. Berarti sudah tidak masuk dalam kriteria ini. Sampai di sini paham? Belum selesai. Banyak ini. Oh, ini sekalian terakhir. Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, yang mana mayoritas masyarakat melaksanakan sholat id, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan dan meninggalkan sholat Jumat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sahabat Utsman berkata dalam khutbahnya, wahai manusia, sungguh bertepatan dua hari raya pada hari kalian ini, yaitu hari Jumat. Barang siapa dari masyarakat tempat tinggalnya jauh di pelosok, nah ini yang harus jangan dihilangkan ini. Hendaknya sholat Jumat bersamaku. Sholatlah kalian, dan barang siapa ingin meninggalkan Jumatan, maka tinggalkanlah dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Makanya akhirnya ada yang mengatakan tidak wajib Jumat bagi orang yang tinggalnya di pelosok. Karena bagi mereka yang berdomisili di suatu daerah yang tidak mendirikan sholat id, apabila mereka keluar daerah lain untuk mengikuti sholat id, lalu mereka pulang dari sholat id dan kemudian ketika kembali keluar lagi untuk Jumat, maka terdapat kesusahan, memberatkan. Apalagi jauh ya ke sana, masjidnya harus perjalanan naik mobil 1 jam, balik lagi habis sholat id mau balik lagi 1 jam lagi. Nah itu sebuah hal yang berat. Maka akhirnya ada ulama yang mengatakan
tidak wajib. Itu pendapatnya siapa? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak wajib Jumatan bagi penduduk desa maupun kota, gugur kewajiban Jumatan disebabkan mereka telah mengerjakan sholat id dan mereka tetap wajib sholat duhur. Mazhab Syafi'i mengatakan sholat id sunnah, sholat Jumat tetap wajib. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat id sunnah, tidak wajib sholat Jumat. Seandainya dia sholat Jumat boleh apa enggak? Boleh. Jadi kalau misalkan ribut-ribut karena beda mazhab. Kita mazhab apa? Syafi'i. Berarti sholat idnya sunnah, sholat Jumatnya wajib. Termasuk kurban, nggak ada dispensasi gara-gara kurban. Ini kan mepet Ustaz, nggak usah, nggak bisa ya. Di paus tetap. Yang gara-gara kurban belum selesai, sholat Jumatnya buyar. Jangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.